Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Widyasita dalam Kodikologi dan Filologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amik MA dan Abdurrahman M. Hum. Nah, pada video kali ini kita akan saya terutama akan memberikan materi tentang Khazanah Islam Nusantara, yakni penyebaran naskah di Nusantara. Wow, Nusantara ya. Ketika kita mendengar kata Nusantara, pasti yang tergambar di pikiran kita adalah wow, Indonesia yang segitu luasnya gitu. Nah, ternyata teman-teman semua, ini adalah fakta. Hingga saat ini Indonesia dikenal sebagai suatu negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlahnya sekitar 90% dari total populasi yang berjumlah 230 juta jiwa. Agama Islam dianut oleh masyarakat Indonesia, mulai dari barat sampai timur dan utara sampai selatan. Dari wilayah Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua dan Pulau Miangas sampai Rote. Nah, menurut sejumlah data, agama Islam masuk ke wilayah Nusantara ini sejak abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan berupa kuburan Fatimah Maimun di Gresik. Sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa agama Islam telah masuk ke bumi Nusantara ini sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti muslim asal Cina yakni Ibrahim Chen Ying. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia jelas Ibrahim dibawa oleh utusan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ditambahkan oleh Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa, bongkar sejarah atas peranan Tionghoa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara abad ke-15 dan ke-16. Nah, kita udah singgung sedikit nih tentang Nusantara yang memang terkenal di seluruh negara di dunia, bahkan kalau kita memang mempunyai populasi umat muslim terbesar di dunia setelah mungkin negara-negara Islam seperti Mekah dan Madinah. Nah, di samping itu semua, ternyata Indonesia juga menyimpan beragam naskah-naskah kuno di seluruh Nusantara yang mungkin kita sendiri juga tidak pernah melihat atau pernah mengetahuinya. Nah, dalam suatu penelitian, naskah klasik keagamaan yang dilaksanakan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan bekerjasama dengan 7 IAIN dan STAIN di 8 wilayah provinsi di Indonesia berhasil mengungkap sebagian kekayaan intelektual tersebut. Tadi naskah-naskah tadi. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah naskah-naskah klasik keagamaan, khususnya Islam, jumlahnya lebih banyak dari yang lainnya, terutama karena terkait dengan proses Islamisasi di Nusantara. Keberadaan naskah-naskah Islam di Nusantara sebagian besar merupakan karya para ulama, baik ulama Timur Tengah, ulama Jawi atau Asia Tenggara, maupun oleh para murid-muridnya. Alasan yang kedua, yakni masih banyaknya naskah klasik keagamaan yang disimpan masyarakat sebagai milik pribadi dengan pengetahuan tradisional, dan proses merawat naskah-naskah tersebut pun juga masih tradisional, sehingga tidak sedikit yang lapuk dan rusak karena usianya cukup tua, yakni antara 300 sampai 400 tahun. Alasan yang ketiga, yakni perlunya segera dilakukan upaya untuk memelihara dan melestarikan naskah keagamaan tersebut dengan melakukan penelitian dan mempublikasikan isi naskah tersebut agar isinya dapat ditransmisikan dan diketahui oleh generasi berikutnya, termasuk saya, generasi berikutnya, next generation. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk yang pertama, mendorong apresiasi terhadap lektur atau naskah kuno keagamaan dalam rangka melestarikan kebudayaan nasional. Yang kedua, untuk mengungkap kebudayaan lama yang mengandung nilai-nilai luhur dalam rangka merajut ulang kebudayaan nasional. Dan ketiga, menggali tradisi dan model-model lama lainnya
yang dijunjung tinggi dan dipatuhi masyarakat serta mengungkapkan nilai-nilai yang relevan. Nah, metode yang dipakai pada saat penelitian naskah klasik keagamaan ini meliputi metode filologi, sastra dan sejarah dengan tahapan inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan naskah, kritik teks, penerjemahan, dan analisis isi. Nah, hasil sementara penelitian pada 8 provinsi ini telah menemukan 916 naskah dan yang dapat dianalisis adalah 20 naskah dengan rincian yang saya paparkan di infografis bawahnya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penelitian ini yang dilaksanakan pada tahun 2004 mencatat beberapa hal temuan. Ada 5 hal nih teman-teman. Yang pertama adalah tradisi penulisan berbagai dokumen dan informasi keagamaan, khususnya Islam, pernah terjadi secara intensif di wilayah Nusantara pada masa lalu. Jadi, selain orang-orang tadi dari Cina, dari Gujarat, dari Arab, kemudian dari Persia menyebarkan agama Islam di Indonesia dan terjadilah proses islamisasi di Indonesia, disitulah mulai muncul naskah-naskah keislaman di seluruh pelosok di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah naskah-naskah klasik Islam Nusantara yang ditemukan tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa daerah dengan tulisan Arab Pegon atau Melayu. Dan isinya itu juga terdiri dari pelajaran yang berkaitan dengan akidah, syariah, tasawuf, bahasa Arab, pendidikan moral, sejarah Islam, dan berbagai pengetahuan tentang Islam. Kemudian hasil temuan yang ketiga adalah naskah-naskah klasik ditulis oleh para ulama dalam konteks transmisi keilmuan Islam, baik transmisi yang terjadi pada ulama Melayu Nusantara di mana Indonesia termasuk di dalamnya, dengan para ulama Timur Tengah maupun antar ulama Indonesia dengan muridnya di berbagai wilayah di Nusantara. Temuan yang keempat yakni naskah-naskah klasik Islam Nusantara yang telah diuji kebenarannya dapat dijadikan sumber dalam penulisan sejarah Islam Nusantara. Naskah-naskah Islam Nusantara yang masih menjadi milik perorangan ini atau milik masyarakat setempat itu jumlahnya masih cukup banyak. Nah, kondisi naskah-naskah Islam Nusantara yang disimpan oleh masyarakat secara pribadi itu mengalami kerusakan dan pelapukan. Oleh karena itu, Bapak Menteri RI sebagai pelindung ya dari keislaman di Indonesia itu memberikan saran agar naskah-naskah tadi itu ditindaklanjuti dalam bentuk program-program seperti Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Seperti itu. Nah, sementara nih kita akan menelusuri dari beberapa daerahnya ya. Sementara di Jawa Tengah ada Kiai Soleh Darat yang melahirkan banyak karya tafsir dan sejumlah kitab berbahasa Jawa dengan aksara Pegon. Bahkan di Jawa Tengah ini ada sekelompok komunitas yang mencintai atau mengidolakan sosok Kiai Soleh ini yang dikenal dengan Kopi Soda, kelompok pecinta Kiai Soleh Darat. Nah, dia melakukan kajian setiap rutin di setiap bulannya yang dilakukan yang disambung dengan diskusi via WhatsApp group yang saling mencerahkan di antara mereka. Nah, di samping mereka berdiskusi, mereka juga ternyata membahas dan mengkaji hasil-hasil dari penulisan Kiai Soleh ini berupa manuskrip. Salah satunya adalah manuskrip batu bersurat yang dibuat tahun 1303 pada abad ke-14. Nah, tulisan ini menyatakan tentang penyebaran dan para pemeluk Islam pada saat itu. Manuskrip ini sudah diteliti oleh ahli-ahli sejarah dan arkeologi Islam di seluruh Indonesia, bahkan juga di Malaysia, seperti Profesor Nakwib Alatas dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi hikayat-hikayat seperti hikayat Raja Pasai, hikayat Melayu, hikayat Aceh, hikayat Hasanuddin, ada babat Tanah Jawi, ada babat Cirebon, babat Banten, cerita Purwaka, Saruban Nagari. Kemudian di Nusa Tenggara ditemukan syair Kerajaan Bima, Bok Sangaji, Kiai Catatan Kerajaan Bima. Kemudian dari Maluku ada hikayat Hitu.
Di Sulawesi ada Hikayat Goa, Hikayat Wajo, dan lainnya. Sementara manuskrip dengan bahasa Jawa dengan aksara Pegon bisa ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Tatar Pasundan. Nah, mungkin itu adalah salah satu dari sekian banyak penemuan-penemuan dan penelusuran naskah-naskah di seluruh wilayah Nusantara yang mungkin itu hanya sekitar 1% dari seluruh penemuan-penemuan naskah di seluruh Nusantara. Nah, selanjutnya apa sih yang dapat kita ambil dari penyebaran naskah-naskah di seluruh Nusantara ini? Yang pertama adalah kita sebagai sejarawan muda sudah seharusnya untuk mengkaji apakah ada sih di daerah kita ini suatu naskah atau manuskrip kuno yang mungkin masih belum tersentuh oleh para sejarawan yang sudah meneliti jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun gitu. Nah, kalau ada mungkin kita bisa mengeksplornya dan menyerahkannya kepada puslitbang terdekat. Tujuannya apa? Agar naskah itu tetap dapat dilestarikan dan nantinya anak cucu kita bisa melihat, oh ini loh naskah, nah oh ini loh manuskrip-manuskrip pada zaman dahulu gitu, dan agar ilmu yang terkandung dalam manuskrip itu tetap bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu adalah ilmu masa lalu dan sejarah tidak dapat dipisahkan dari masa sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.